Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis plan tentang SJNAS atau SD Linanas. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 7 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri Hanifatul Rahmati Setiawan sebagai moderator. 5 anggota lainnya sebagai pemateri. Yang pertama ada Dea Siska Paramita, yang kedua Rina Nur Aena, yang ketiga Adrian Febrian, yang keempat Satrio Wicaksono, dan yang kelima Yudi Saifuddin. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama adalah Dea Siska Paramita yang akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan aspek produksi. Kepada Dea Siska Paramita, saya persilakan untuk memaparkan materi. Saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen usaha dan aspek produksi. Aspek manajemen usaha yang pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu SD Linanas ETH Akang. Yang kedua ada jenis usaha. Jenis usaha kami ada minuman. Yang ketiga ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha kami yaitu bentuk badan usaha perseorangan. Yang keempat ada lokasi usaha. Lokasi usaha kami yaitu bertempat di rumah pemilik usaha karena dekat dengan pusat keramaian. Selanjutnya ada aspek produksi. Aspek produksi yang pertama itu ada nama produk. Nama produk kami yaitu SD Linanas ETH Akang. Yang selanjutnya ada bahan dan peralatan. Bahan itu ada dua, ada bahan langsung dan bahan tidak langsung. Bahan langsung yaitu buah nanas, jeli koko pandan, susu kental manis, gula, sirup nanas, es batu, dan air. Dan bahan yang tidak langsung yaitu ada gelas plastik, sedotan, dan gas. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan yang pertama ada pisau, telenan, termos es, dan sendok. Yang selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi yang pertama ada kupas buah nanas, bersihkan dari kulitnya, lalu potong kecil-kecil berbentuk dadu. Yang selanjutnya rebus air, kemudian masukkan gula, aduk hingga mencair, lalu selanjutnya dinginkan air rebusan gula tersebut. Dan selanjutnya ada campurkan sirup nanas dengan air rebusan gula, lalu masukkan buah nanas dan jeli, lalu masukkan juga susu kental manis, terus aduk hingga menyatu. Selanjutnya yang terakhir yaitu masukkan es sebagai penyejuk, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai aspek pemasaran yang terdiri dari tujuan dan konsep pemasaran akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Rina Nur Aena. Tempat dan waktu saya persilakan kepada Rina Nur Aena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Aena dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dari SD Linanas. Aspek pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu konsep dan tujuan. Tujuan dari SD Linanas adalah untuk mengenalkan produk minuman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih tertarik dengan minuman yang kita jual, untuk memenuhi selera konsumen yang semakin hari semakin bertambah. Konsep pemasaran adalah yang pertama produk. Produk yang kami pasarkan adalah jenis minuman yang kami desain dengan inovasi yang agak berbeda. Tempat yang kami jadikan pemasaran adalah tempat keramaian yang lebih banyak dikunjungi banyak orang. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau sesuai dengan harga yang sudah beredar di pasaran. Promosi yang kami promosikan adalah promosi usaha yang dilakukan dengan membuat brosur melalui internet dan jejaring sosial agar konsumen bisa lebih mengetahui produk yang kami jual. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang aspek finansial. Di sini pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang permodalan sampai perhitungan BEP-nya. Untuk mempersingkat waktu,
Kepada Saudara Adrian Febrian, saya persilakan untuk memaparkan materi. Udah ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan presentasi ini, yakni aspek finansial. Ya, begitulah finansial. Ya, pertama permodalan. Modal awal sebesar 500.000. Cukup lah. Ya, cukup untuk anak kuliah gitu. 500.000 aja. Nah, dalam RAB ini biaya bahan baku selama 5 kali produksi per bulan. Nah, yakni bahan bakunya. Pertama, gula pasir. Kedua, buah nanas. Ketiga, jeli koko pandan, susu kental manis, es batu, sirup nanas, gas, cup plastik, sedotan. Nah, dari ke-9 bahan tersebut ini ya lumayan lah harganya, cukup bermerek. Nah, dari harga pokok penjualan yakni harga pokok sama dengan biaya bahan baku dibagi jumlah produksi. Nah, bahan bakunya 485.000 dibagi 300 yakni 1.617. Ya, harga jual produk, yakni harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba dikali harga pokok. Nah, harga pokok tersebut 1.617 ditambah labanya 300% dikali harga pokok juga 1.617 perak. Nah, kita tambahkan yakni 1.617 ditambah yang tadi 300% dikali 1.617 yakni 4.851 perak yang menjadi 6.468 per gelasnya. Nah, kita jadi biar dilurusin aja, jadi harga jual kita 7.000 per gelas. Nah, keuntungannya dicapai yakni pendapatan 5 kali produksi per bulan, yakni harga jual dikali jumlah produksi dikurang bahan baku. Nah, jadi harga jualnya 7.000, harga jumlah produksinya 300 dan bahan bakunya 485.000. Nah, kita hitung ya, 7.000 dikali 300 dikurang 485.000 jadi 1.615.000 rupiah. Itu untuk HPP nya ya. Nah, untuk pembuktian BEP kita hitung aja BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Oke, biaya tetapnya 15.000 dan harga per unitnya 7.000. Biaya variabelnya per unit 1.617 perak. Jadi kita hitung 15.000 dikurang 7.000 dikurang 1.617 perak yakni 2,8 gelas. Dengan demikian kami harus menjual 2,8 gelas untuk mencapai unit titik impas. Nah, berikut ini kami tampilkan perhitungan laporan laba rugi. Ya, pembuktian BEP. Penjualan 300 unit. Jadi 2,8 dikali 7.000 sama dengan 19.000. Nah, dikurangi beban variabel 2,8 kali 1.617 perak yakni 4.528. Nah, margin kontribusinya yakni 15.000. Nah, jadi dikurangi beban tetap 15.000 ya. Jadi hasilnya 0. Baik, untuk pemateri keempat akan memaparkan mengenai laporan keuangan. Di laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas atau modal, dan neraca. Untuk itu kepada Saudara Satrio Wicaksono saya persilakan untuk memaparkan materi. Laporan keuangan. Laporan laba rugi S Jenas per Januari 2021. Yang pertama, pendapatan penjualan sebesar Rp2.100.000. Total penjualan biaya bahan baku sebesar Rp485.000. Untuk laba kotor sebesar Rp1.615.000. Biaya tetap sebesar Rp15.000. Dan untuk laba bersih sebesar Rp1.600.000. Bagian B, laporan perubahan ekuitas S Jenas per Januari 2021. Yang pertama, modal awal Rp500.000. Untuk laba bersihnya Rp1.600.000. Dan modal akhir sebesar Rp2.100.000. Laporan keuangan. Yang pertama, neraca awal S Jenas per Juni 2020. Aktiva kas sebesar Rp500.000. Pasifanya modal pemilik Rp500.000. Untuk neraca akhir S Jenas per Juni 2020, yaitu aktivanya sebesar Rp1.600.000 dan pasifanya sebesar Rp1.600.000. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Yudi Saifuddin. Kepada Saudara Yudi Saifuddin saya persilakan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama, strike atau kekuatan. Es Jenas ini sangat lezat, berbeda dengan es yang lainnya. Dan bukan hanya rasanya saja yang lezat, namun juga mengenyangkan di perut dan segar. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Es Jenas ini tidak tahan lama, sehingga setelah lewat sehari rasanya akan menjadi berbeda. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Es Jenas ini akan sangat berpeluang masuk di hati konsumen. Cita dan rasanya menggoda, dan warnanya kuning, mengenyangkan, serta jelinya dan nanasnya menarik, menjadi daya tarik untuk konsumen untuk mencobanya. Yang keempat, treatment atau ancaman. Es Jenas ini sangat mudah untuk memasuki pasar, namun saingan pada es Jenas terbilang banyak karena banyak penjual minuman yang menjual berbagai macam jenis minuman lainnya. Selain pesaing pasar, cuaca juga merupakan ancaman karena pada saat cuaca hujan atau mendung, kami tidak bisa berjualan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas dengan materi yang telah dijelaskan, silakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan anggota dari kelompok berapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.